Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai kanker payudara. Di mana definisi kanker payudara itu adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara menurut Luwia 2003. Sedangkan menurut Cahyani, Cit Pramadiani 2000, kanker payudara adalah benjolan pada payudara yang tumbuh secara abnormal terus-menerus dan tidak terkendali. Adapun menurut Elizabeth J. Corwin 2000, kanker payudara adalah kanker yang relatif sering dijumpai pada wanita, merupakan penyebab kematian utama pada wanita berusia antara 45 dan 65 tahun. Adapun untuk etiologinya sendiri, di mana penyebab kanker payudara secara pasti belum diketahui, tetapi terdapat serangan faktor. Yang pertama, ada genetik, di mana bukti yang terus bermunculan menunjukkan bahwa perubahan genetik berkaitan dengan kanker payudara. Namun apa yang menyebabkan perubahan genetik masih belum diketahui. Perubahan genetik ini termasuk perubahan atau mutasi dalam gen normal dan pengaruh protein baik yang menekan atau meningkatkan perkembangan payudara. Dan yang kedua ada hormonal, di mana hormonal steroid yang dihasilkan oleh ovarium mempunyai peran penting dalam kanker payudara. Dua hormon ovarium utama yaitu estradiol dan prostogen mengalami perubahan dalam lingkungan seluler yang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan bagi kanker payudara. Dan yang ketiga ada lingkungan. Kemungkinan kejadian lingkungan dapat menunjang terjadinya kanker payudara, yaitu keadaan lingkungan dengan paparan sinar radioaktif, sinar X, dan pencemaran bahan-bahan kimia. Sedangkan yang terakhir yaitu berat badan, di mana berat badan bisa mempengaruhi terjadinya kanker payudara karena simpanan lemak adalah sumber produksi hormon estrogen. Ini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis pada kanker payudara. Yang pertama, benjolan atau penebalan pada payudara. Ditemukan pada wanita itu sendiri, akan tetapi kebanyakan ditemukan kebetulan tidak dengan pemeriksaan sadari. Yang kedua, pada tahap lanjut, kulit cekung atau lesung, retraksi atau deviasi puting, susu nyeri, nyeri tekan atau rabas khususnya berdarah dari puting, kulit peau di oranye, kulit tebal dengan pori-pori menonjol seperti kulit jeruk, ulserasi pada payudara. Yang ketiga, bila sudah metastasis, nyeri pada bahu, pinggang, bahu bagian bawah atau pelvis, batuk menetap, anoreksi atau BB, gang pencernaan, pusing, penglihatan kabur, dan kepala sakit. Yang keempat, pembesaran kelenjar getah bening. Patofisiologi. Kanker payudara terbanyak menyerang payudara sebelah kiri daripada sebelah kanan dan lebih sering pada bagian atas buah dada yang dekat dengan lengan. Kanker payudara tersebar melalui sistem limpa atau tempat penyebaran limfatik, mencangkup nodus mamaria internal dan supraklavikula dan aliran darah melalui bagian kanan jantung ke paru-paru dan sampai kembali ke payudara sebelahnya, dinding dada atau tulang dan otak. Satu, pemeriksaan payudara sendiri atau sadar secara teratur setiap bulan. Deteksi dini kanker atau tumor dilakukan pada wanita yang berusia di atas 20 tahun. 2. Mamografi, pemeriksaan sinar X payudara untuk mengidentifikasi kanker sebelum benjolan pada payudara diraba. Dianjurkan untuk 40 tahun ke atas. 3. Pemeriksaan USG untuk membedakan lesi atau tumor. 4. Pemeriksaan USG untuk histopatologis yang dilakukan dengan biopsi eksisi dan biopsi insisi.
Biopsi eksisi yaitu mengangkat seluruh jaringan tumor beserta sedikit jaringan sehat di sekitarnya bila tumor kurang lebih 22 cm. Biopsi insisi yaitu mengangkat sebagian jaringan tumor dan sedikit jaringan sehat, dilakukan untuk tumor yang inoperable atau lebih besar dari 5 cm. 5. Termografi adalah cara pemeriksaan menggunakan sinar infrared. 6. Ultrasonografi adalah pemeriksaan berdasarkan pemantulan gelombang suara, hanya dapat membedakan lesi atau tumor yang solid dan kistik, dan ukuran lesi dapat lebih akurat. 7. Serografi adalah suatu totometri imaging sistem berdasarkan pengetahuan ografi. 8. Scintigraphy adalah teknik pemeriksaan radionuklir dengan menggunakan radio. Isotop 99 stabil yang dilabel dengan keloid dengan ukuran 50-200 nanometer karena akan mempengaruhi jalannya radio isotop ke sel Zeta benih. Bila kanker payudara tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi berupa metastasis otak, di hati, pada tulang tengkorak, di vertebra, di iga, dan juga tulang panjang. 2. Gangguan neurovaskuler. 3. Terjadi fraktur patologi. 4. Akan mengalami fibrosis payudara. 5. Juga akan mengalami kematian. 6. Penyebab sel kanker ke tulang, sehingga muncul gejala nyeri tulang, serta penipisan dan kelemahan tulang sampai terjadi patah tulang. 7. Penyebaran sel kanker ke sumsum tulang belakang. Kondisi ini bisa menyebabkan kompresi atau penekanan sumsum tulang belakang dengan gejala nyeri pada punggung atau leher, rasa kebas atau kesemutan, dan kesulitan berjalan. 8. Hiperkalsemia atau kelebihan kalsium dalam darah yang disebabkan oleh pengikisan tulang. Kondisi ini dapat memicu masalah lain seperti batu ginjal, detak jantung tidak beraturan, linglung, serta sering lupa bahkan koma. A. Masektomi atau lumpektomi dengan diseksi kelenjar getah bening aksila. B. Radiasi atau anti-estrogen untuk tumor yang plus reseptor estrogennya. C. Rekonstruksi payudara. D. Pemberian konseling dan dukungan. E. Pembedahan atau biopsi terjadinya untuk menemukan bila ada malignasis dan kanker payudara tersebut. Ada 2 jenis prosedur. Prosedur 1, tahap dilakukan dengan anestesi umum dengan potongan beku cepat. Prosedur 2, tahap dilakukan dengan anestesi lokal dan tersebut dipulangkan ke rumah. F. Terapi radiasi sebagai pengobatan primer untuk kanker payudara tahap 1 dan 2. G. Kemoterapi. 1. Pembedahan baik yang bersifat kuratif atau penyembuhan maupun paliatif atau menghilangkan gejala-gejala penyakit. Yang kedua, penyinaran kuratif maupun paliatif. Yang ketiga, kemoterapi atau sitostatika yang merupakan pengobatan suportif atau penunjang. 4. Hormonal yang merupakan pengobatan supertof dan berupa tindakan ablasi atau melenyapkan atau aditif. 5. Imunoterapi untuk menaikkan daya tahan tubuh. 6. Simptomatik perawatan atau penanggulangan keluhan-keluhan dari penderita kanker payudara yang sudah lanjut.